Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan penelitian tentang tugu perlawanan Aceh yang melawan Jepang di Kurung Panjang. 70 tahun silam, tepatnya tanggal 24 November 1945, meletus pertempuran singit di Kurung Panjang. Hasil pertempuran itu, para pejuang Aceh berhasil membuat satu batalion tentara Jepang yang ingin merebut kembali kota Birun. Dan pejuang Aceh pun berhasil menyita 320 pucuk senjata Jepang. Sehari setelah Jepang berlutut kepada sekutu, mereka segera membubarkan kesatuan-kesatuan yang pernah dilatih dan dididiknya. Bersamaan dengan itu, seluruh persenjataan yang tadinya dipegang putra Indonesia langsung ditarik, dikumpulkan dan disimpan dalam gudang. Begitulah cara Jepang melakukan pengamanan terhadap persenjataan mereka sesuai instruksi dari sekutu. Gudang senjata itu terletak di komplek lapangan terbang Luknga dan lapangan terbang Bintang. Bahkan di tepi Bani di pinggiran kota Birun menuju arah jalan Ketakingun, terdapat pabrik senjata yang menyerupai kebutuhan perang. Bayangkan senjata dengan amunisi bergudang-gudang itu dikemas oleh Jepang untuk persiapan perang gerilya jangka panjang melawan sekutu. Pada awal persiapan API, TKR, TRI, masalah senjata muncul sebagai masalah aktual yang mencuat dan sangat vital. Oleh sebab itu, di kalangan pimpinan militer dan laskar rakyat, berbagai gagasan dan perekayasaan untuk merebut senjata Jepang dari sarangnya. Setelah pasukan API dan barisan kelaskaran disiapkan, mereka diperintahkan menduduki pos yang telah ditetapkan. Sementara tengah malam menjelang subuh terlihat kesibukan serdadu Jepang. Pengintaian Aceh kemudian melaporkan bahwa Jepang sedang menggali lubang sebagai tempat perlindungan mereka. Besok paginya, tepat tanggal 25 November 1945, pasukan Jepang berlindung dalam lubang seraya memperkuat pertahanannya dengan lapisan kayu dan pohon kelapa. Dan pada saat itu pula, setelah diketahui pihak Jepang masih bertahan dengan sikapnya yang keras, maka mulailah pasukan kita menggempur kembali serdadu Jepang yang terkurung itu. Bersamaan dengan itu, bendungan pintu air irigasi pun dilepaskan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama membiarkan pasukan Jepang yang berendam dalam persembunyiannya di lubang-lubang perlindungan. Dan pada pukul 12:40 siang, tanpa bendera merah putih berkibar sebagai bukti bahwa serdadu Jepang menyerah. Pertempuran Kurung Panjang dinilai di kalangan militer sebagai pertempuran yang bersejarah karena ia telah mampu membangkitkan kepercayaan diri yang besar di kalangan rakyatnya untuk mengusir Jepang dari tanah air mereka. Semoga tugu perjuangan rakyat di Kurung Panjang dapat berdiri tegak dan bersih dari segala objek yang dapat merusak keindahannya, serta terus diingat oleh generasi yang akan datang. Menjaga sejarah bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab semua masyarakat, karena apa yang kita rasakan saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan di masa lalu. Demikianlah hasil penelitian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.